Buat kamu yang ngaku Madridista sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih dan hala Madrid! Banding ditolak, Real Madrid harus terima hukuman kartu merah Dian Huijsen. Real Madrid harus kehilangan bek muda Dian Huijsen saat menghadapi Espanyol Sabtu 20 September setelah banding atas kartu merahnya ditolak Komite Disiplin RFF. Insiden bermula ketika Huijsen diusir wasit Gil Manzano menit ke-32 pada laga melawan Real Sociedad karena dianggap menjatuhkan Mikel Oyarzabal dalam situasi peluang emas. Dalam laporan resminya, Manzano menilai pelanggaran tersebut sebagai penggagalan peluang gol yang jelas. Madrid menilai keputusan itu keliru karena Eder Militao berada cukup dekat untuk mengantisipasi bola, sehingga kesempatan Oyarzabal tak sepenuhnya terbuka. Klub pun mengajukan bukti video, namun Komite Disiplin menolak dengan alasan laporan wasit bersifat mengikat kecuali ada kesalahan material nyata. Mereka menegaskan penilaian peluang mencetak gol adalah keputusan teknis murni wasit. Akibatnya, Huijsen tetap dihukum larangan 1 laga plus denda administratif. Ironisnya, Komite Wasit CTA melalui juru bicara Marta Frias justru mengakui keputusan itu keliru dengan menyebut seharusnya hanya kartu kuning. Meski begitu, Frias menegaskan VAR tidak bersalah karena insiden termasuk wilayah interpretasi abu-abu, bukan kesalahan jelas yang layak intervensi. Hukuman ini menjadi pukulan bagi Huijsen yang baru debut di Liga Champions melawan Marseille dan kini harus absen pada laga La Liga. Meski kecewa, Madrid tetap mendukung penuh dan bahkan siap melanjutkan banding hingga pengadilan arbitrasi olahraga. Kasus ini menjadi ujian awal perjalanan Huijsen sekaligus menegaskan kembali sorotan besar pada peran wasit, VAR, dan aturan disiplin dalam ketatnya persaingan La Liga. Mbappe tidak cemas belum pernah menjuarai Liga Champions. Xabi Alonso menegaskan Kylian Mbappe tidak merasa cemas meski belum menjuarai Liga Champions bersama Real Madrid. Mbappe bergabung dari PSG pada musim panas lalu, dan ironisnya mantan klubnya langsung meraih trofi Liga Champions pertama mereka setelah kepergiannya. Madrid sendiri tersingkir di perempat final musim 2024-2025 oleh Arsenal dengan agregat 1-5. Meskipun Mbappe tampil impresif dengan torehan 44 gol di semua kompetisi. Alonso menyebut proyek Madrid baru dimulai dan tujuan utama tetap meraih Liga Champions, namun belum waktunya membicarakan Mei 2026. Ia menilai Mbappe tampil baik sejak awal musim dengan 4 gol dari 4 laga La Liga setelah sebelumnya sempat terganggu gastroenteritis pada Piala Dunia Antar Klub 2025. Alonso menekankan sang penyerang mulai beradaptasi, memahami gaya main, dan menjadi sosok pemimpin penting di musim keduanya di Bernabeu berkat pengalaman, kepribadian, serta pengaruh pada rekan setim. Dukungan juga datang dari skuad Madrid, termasuk Aurelian Tchouameni yang menilai keberadaan Mbappe memberi peluang lebih besar untuk menang. Menurutnya, Mbappe sudah berada di level luar biasa dan masih produktif mencetak gol, sementara tim juga terus berkembang. Real Madrid memulai musim Alonso dengan 4 kemenangan di La Liga serta menembus semifinal Piala Dunia Antar Klub, memberi optimisme bahwa era baru bersama Mbappe dapat segera menghasilkan trofi besar. Namun, tantangan berat menanti di fase grup Liga Champions 2025-2026 setelah kemenangan tipis 2-1 atas Marseille. Mereka masih harus menjalani laga tandang ke Kairat Almaty di Kazakhstan sebelum menghadapi Juventus dan Liverpool. Situasi ini akan menguji ambisi Madrid dan kapasitas Mbappe membawa klub menuju puncak Eropa. Wow! Franco Mastantuono dipercaya bakal cetak ribuan gol di Real Madrid.
Kemenangan 2-1 Real Madrid atas Marseille di Liga Champions menjadi malam bersejarah bagi Franco Mastantuono yang baru berusia 18 tahun. Gelandang muda Argentina itu mendapat kesempatan debut di kompetisi elit Eropa sebagai starter setelah sebelumnya tak dimainkan melawan Real Sociedad di La Liga. Ia mencatatkan rekor sebagai pemain termuda yang memulai laga Liga Champions untuk Madrid melampaui rekor Endrick. Mastantuono bermain 63 menit sebelum digantikan dalam laga di mana Madrid membalikkan gol pembuka Timothy Weah lewat 2 penalti Kylian Mbappe. Seusai pertandingan, Federico Valverde memberikan pujian tinggi, menyebut Mastantuono sebagai adik kecilnya dan menilai ia akan mencetak banyak gol serta meraih gelar bersama Madrid. Valverde menekankan pentingnya dukungan moral dan kebersamaan, menyatakan akan terus membimbing sang talenta muda. Mastantuono direkrut dari River Plate pada musim panas dengan kontrak 6 tahun, langsung dipandang sebagai prospek unggulan. Perjalanan kariernya meningkat cepat, baik di klub maupun tim nasional. Pada usia 17 tahun 296 hari, ia menjadi pemain termuda yang debut untuk timnas Argentina dan sempat mengenakan nomor 10 ikonik saat Lionel Messi absen. Kemunculannya di Bernabeu memberi harapan besar bagi Madrid yang melihatnya sebagai bintang masa depan. Dukungan datang dari pelatih Xabi Alonso dan para penggemar yang yakin sang remaja akan menjadi bagian penting proyek jangka panjang klub. Dengan laga melawan Espanyol menanti pada 20 September, Mastantuono diperkirakan kembali tampil untuk melanjutkan proses adaptasi. Di usia belia, ia sudah menorehkan rekor dan membuka jalan untuk perjalanan panjang bersama Madrid dan tim nasional, memperkuat keyakinan bahwa generasi baru sukses telah lahir di Bernabeu. Real Madrid dapat tawaran rekor transfer 2,9 triliun. Chelsea incar Eduardo Camavinga. Real Madrid dikabarkan menerima tawaran menggiurkan senilai 150 juta euro atau sekitar 2,9 triliun rupiah di tengah ketertarikan Chelsea terhadap Eduardo Camavinga. Namun, sorotan utama justru tertuju pada Arda Güler, gelandang muda Turki yang tampil impresif di bawah Xabi Alonso. Sejauh ini, Madrid memulai musim dengan 4 kemenangan beruntun di La Liga serta kemenangan 2-1 atas Marseille di Liga Champions berkat 2 penalti Kylian Mbappe. Dalam performa gemilang tim, Güler mencuri perhatian lewat 2 gol dan 1 assist, membuatnya jadi target serius Chelsea. Menurut defensa sentral, The Blues siap memecahkan rekor transfer Inggris dengan menggelontorkan 150 juta euro untuk merekrutnya, melampaui pembelian termahal sebelumnya yang mencapai 145 juta euro ketika Liverpool mendatangkan Alexander Isak. Kontrak Güler hingga 2029 memberi Madrid posisi tawar yang sangat kuat, apalagi nilai pasarnya saat ini hanya 53 juta euro. Chelsea memang sedang memburu gelandang kreatif sesuai strategi Blue Co yang fokus pada pemain muda potensial. Selain Güler, Camavinga juga masuk radar. Fichajes menyebut Chelsea mempertimbangkan skema pertukaran dengan Enzo Fernandez meski ide ini dipandang sulit terwujud karena ketimpangan nilai. Chelsea masih menanggung beban finansial dari pembelian Enzo sebesar 121 juta euro, sementara Camavinga direkrut Madrid dengan harga jauh lebih rendah.
Kondisi ini membuat Los Blancos berada di posisi dominan, memiliki aset muda bernilai tinggi yang diminati klub top Eropa. Bagi Chelsea, kebutuhan memperkuat lini tengah tetap mendesak, baik lewat transfer besar maupun barter. Dengan jendela musim dingin segera dibuka, kisah transfer Arda Güler dan Camavinga diprediksi menjadi salah satu drama panas bursa mendatang. Real Madrid umumkan Alexander-Arnold cedera hamstring. Real Madrid mengumumkan bek kanan anyar mereka, Trent Alexander-Arnold, mengalami cedera hamstring saat kemenangan 2-1 atas Olympique Marseille di Liga Champions. Mantan kapten Liverpool itu hanya tampil 4 menit sebelum ditarik keluar digantikan Dani Carvajal. Meski kehilangan rekrutan penting, Los Blancos tetap mampu meraih kemenangan pada laga pembuka Eropa mereka, meski harus bermain dengan 10 orang setelah Carvajal menerima kartu merah menit ke-72. Dalam pernyataan resmi, klub memastikan hasil tes medis menunjukkan cedera hamstring pada kaki kiri Alexander-Arnold. Media lokal memperkirakan ia akan menepi sekitar 3 pekan. Cedera ini menjadi pukulan bagi sang pemain berusia 25 tahun yang baru bergabung musim panas lalu untuk memberi persaingan sehat bagi Carvajal di posisi bek kanan. Musim lalu, Carvajal sempat absen panjang karena cedera, sehingga Madrid mendatangkan Alexander-Arnold sebagai opsi utama jangka panjang. Kini, keduanya justru harus menepi bersamaan, membuat Real Madrid kehilangan 2 bek kanan sekaligus menjelang jadwal padat. Kondisi tersebut menimbulkan dilema bagi pelatih Xabi Alonso yang harus menyiapkan alternatif darurat di sektor kanan pertahanan. Absennya Alexander-Arnold dan Carvajal dipastikan membuat Madrid tampil pincang saat menghadapi Khairat Almaty pada laga kedua Liga Champions pada 30 September. Cedera awal ini juga memberi ujian bagi adaptasi Alexander-Arnold di Bernabeu, di mana ekspektasi publik begitu tinggi mengingat statusnya sebagai salah satu bek kanan terbaik dunia. Dukungan besar tetap diberikan klub agar ia segera pulih, namun situasi ini menegaskan betapa rapuhnya lini belakang Madrid menghadapi musim panjang penuh tekanan.